menguji wawasan dunia. Artinya menguji presupposisi seseorang ketika berdialog, ketika berdiskusi, dan ketika berdebat. Ujian logis, ujian pengalaman, ujian praktis. Ujian logis ya tentunya menggunakan akal sehat, ada objek yang diuji, ada orang yang menyampaikan pemikiran atau ide atau gagasan. Prinsip pertama adalah tidak kontradiksi. Apa artinya tidak kontradiksi? Antara ide dan fakta, saya punya ide atau gagasan, dan fakta itu koresponden. Ada korelasinya. Kemudian antara fakta A, B, C, D yang saya lontarkan atau saya sampaikan itu koheren. Ini non kontradiksi. Jadi koheren dan koresponden. Apabila saya katakan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, tidak ada yang lain, maka saya harus mengungkapkan ide saya tentang keberadaan Allah dan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, bagaimana saya memberikan argumentasi ini adalah benar, tidak kontradiksi. Memang ada langit, bumi, dan segala isinya, tapi bagaimana menjelaskan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Apa dasarnya, apa sumbernya, apa kekuatannya. Kalau hanya sifatnya kosmologis, maka tidak ada habisnya. Kalau sifatnya teleologis, maka hanya sampai di akhirnya saja, awalnya tidak. Kalau sifatnya moralitas, hanya bicara pergerakan pada kehidupan di bumi, di antara manusia. Bagian penting dari, prinsip ini penting untuk menguji sebuah bagian penting dari fakta-fakta itu. Berikutnya, kalau begitu, apakah ada yang mengatakan bahwa yang ini benar, dan yang ini benar juga, dan yang ini benar juga, tapi tidak berada di dalam konteks satu kesatuan waktu? Misalnya, orang Kristen di Perjanjian Baru adalah orang Kristen hanya dari orang Yahudi saja. Karena memang kekristenan dimulai dari orang Yahudi, atau paling tidak dari orang yang sukunya Yahudi. Tapi apakah benar orang Yahudi yang pertama-tama kali ada di dalam kekristenan yang mengikuti Yesus? Nah, dalam waktu yang bersamaan di generasi pertama kekristenan, ternyata kalau kita telusuri dengan cermat, adakah orang yang bukan Yahudi di antara orang pengikut Yesus selain Rasul? Adakah? Pasti ada. Salah satunya perempuan dari Syrio-Fenisia. Dia bukan orang Yahudi, tapi percaya akan Kristus dan mengalami hidup di dalam Kristus, tetapi dia bukan rasul, bukan pengikut dari Judaisme. Ketika berada di hari Pentakosta, apakah hanya orang Yahudi saja yang ikut hari Pentakosta? Jawabannya tidak. Ada banyak suku bangsa lain yang sudah beragama Yahudi, merayakan Pentakosta di Yerusalem, dan mereka mendengar berita baik, kabar baik dari Petrus. Di antara 3.000 orang yang bertobat, yang terima Tuhan Yesus, tidak hanya orang Yahudi asli, tapi orang yang bisa dikatakan banyak juga yang tidak orang Yahudi. Jadi bedakan orang Yahudi dan yang beragama Yahudi. Dalam waktu yang sama, apakah ada pernyataan-pernyataan bisa dua-duanya? Ini bisa orang Yahudi dan bisa tidak orang Yahudi. Either or atau neither nor. Bukan ini, bukan itu, atau dua-duanya bisa ini, bisa itu, atau sebenarnya dua-duanya itu memang ada di sana. Nah, ini yang mesti dilihat. Kalau Roh Kudus adalah pribadi, Kristus adalah pribadi, Bapa adalah pribadi, ketika hari pencurahan Roh Kudus, Bapa dan Anak hadir tidak? Ketika Kristus disalibkan di atas kayu salib dan berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu, apakah Roh Kudus hadir atau tidak pada hari penyaliban? Apakah ada jawabannya dalam Alkitab? Ibrani
sebagai surat yang ditulis oleh seorang pengkhotbah sangat jeli akan hal itu. Roh Kudus mempersembahkan darah Yesus. Berarti Roh Kudus turut serta di dalam persembahan nyawa Yesus kepada Bapa. Ketika kita baca, Bapa kuserahkan nyawaku, seakan-akan quote and quote, hanya Bapa dan anak, ya kan, yang berinteraksi. Tetapi ketahui bahwa pada saat itu interaksi Roh Kudus tetap bekerja pada diri anak, dan anak darahnya, nyawanya dipersembahkan kepada siapa? Kepada Bapa. Apakah ini kontradiksi? Kalau sekilas kontradiksi, karena seolah-olah Roh Kudus tidak berkarya pada momen persembahan nyawa Yesus di atas kayu salib. Tapi tidak kontradiksi karena kita tahu prinsipnya Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya satu. Bapa bekerja, Anak bekerja, Roh Kudus bekerja. Nah, ini adalah presaposisi Kristen yang non kontradiksi. Bagaimana kita bisa mengetahui? Kembali kepada sumbernya Alkitab. Apabila di Alkitab tidak dijelaskan terang benderang dengan penjelasan yang progresif itu, dan tulisan-tulisan para rasul yang progresif itu, tulisan para nabi yang progresif itu sampai finalnya, maka kita kehilangan kesatuan dan keragaman pada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini hal yang pertama, hukum logis non kontradiksi. Misalnya begini, ini ada satu contoh lagi. Di satu ruangan, di ruangan istirahat, ada kursi yang sekarang itu ada, dibuat oleh seseorang dari kayu yang kuat, dan tetapi pada waktu yang lain dibuat juga pada kayu yang tidak kuat. Jadi ada kursi dibuat dari kayu yang kuat, yang mantap kualitasnya, tapi di pihak lain juga dikatakan bahwa kayu ini juga tidak kuat. Itu kontradiksi. Jadi satu benda atau satu materi diperjelas atau dijelaskan dengan pengertian yang satu kuat, yang satu tidak kuat. Solid wood and not solid wood pada waktu yang sama. Mungkin nggak? Hanya mungkin ada satu di dunia materi, yaitu cahaya. Cahaya atau terang atau apa namanya, punya dua, partikel dan gelombang. Kita tidak bisa katakan bahwa itu hanya partikel, kita juga tidak bisa katakan bahwa itu adalah gelombang. Nah, bagian yang kedua adalah istilah yang paling penting di dalam menguji logika sebuah wawasan dunia adalah paradoks. Paradoks di dalam Alkitab begitu banyak. Paradoks itu berarti ada satu bagian kebenaran, ada satu objek yang dideskripsikan. Objek ini dideskripsikan, satu mengatakan A, satu mengatakan B, tapi A dan B tidak saling kontradiksi, tapi justru memberikan sebuah pernyataan penggenapan dan kelimpahan dari objek ini. Yesus Kristus adalah pribadi, anak Allah, tetapi juga adalah anak manusia. Paradoks itu ada banyak di dalam Alkitab. Ketika kita membahas tentang kegelapan, kegelapan itu bukan it. Kegelapan itu ketiadaan terang. Tetapi ketika kita bicara tentang ada terang, maka kegelapan akan menjadi side-nya. Nah, ini paradoks di dalam Alkitab. Apakah Allah menciptakan kegelapan? Iya. Apakah Allah menciptakan terang? Iya. Apakah kegelapan dan terang itu bertentangan? Tidak. Kegelapan ada, kegelapan tidak akan bisa menelan terang, tapi terang ada, terang dapat menelan kegelapan. Prinsip paradoks. Satu sisi kita orang yang ditebus oleh Kristus. Sekarang saya dan Anda masing-masing kita adalah orang yang percaya, yang sudah dijamin keselamatannya, yang sudah menerima hidup yang baru. Tapi di sisi lain kita sedang progres untuk makin serupa dengan Kristus. Tubuh yang fana ini memang akan menjadi debu, tetapi pada akhirnya kita mendapatkan juga tubuh yang baru di langit dan bumi yang baru. Paradoks. Satu sisi kita harus paling tidak, setidak-tidaknya kita merasakan dan mengalami keterpisahan dengan tubuh ini, tapi kita tidak akan pernah menjadi manusia kalau tidak punya tubuh. Itu paradoks. Berikutnya, prinsip yang ketiga.
Prinsip yang ketiga adalah bahwa di dalam menguji logika sebuah penilaian, maka harus tahu yang namanya kontradiksi. Jadi ada non-kontradiksi, tetapi juga ada yang kontradiksi. Kalau kontradiksi berarti tidak mungkin ada dua yang benar. Jadi ada uang asli, ada uang palsu. Sama-sama uang, tapi ada yang asli, ada yang palsu. Tidak bisa kita menerima kedua-duanya. Artinya, prinsip yang logis itu harus kita melihat adanya ada perbedaan asli dan palsu. Ya kalau benar-benar, kalau yang salah-salah. Nggak bisa dua-duanya itu dianggap benar dalam waktu yang bersamaan. Nggak bisa dua-duanya dianggap salah dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki adalah tetap laki-laki, perempuan adalah tetap perempuan. Sekalipun laki-laki menggunakan berbagai aksesoris perempuan, tetap laki-laki adalah laki-laki. Sekalipun perempuan menggunakan segala aksesoris seperti laki-laki, tapi tetap dia adalah perempuan. Jadi A tetap A, B tetap B. Yang asli tetap yang asli, yang palsu tetap yang palsu. Paling-paling ada yang namanya aspal. Asli, tapi palsu. Aspal ini namanya kalau dalam dunia akademis namanya plagiat. Tulisan siapa? Tulisan saya. Tapi dia tidak jujur bahwa itu ada kutipan dari si A, si B, si C. Misalnya, saya seorang reviewer artikel jurnal. Saya menguji apakah tulisan ini terkena Turnitin atau tidak. Ada batas toleransi sampai 20%. Masih bisa diterima untuk diterbitkan. Tapi kalau sudah 50%, kalau ditanya, ini tulisanmu asli? Iya. Kutipan dari orang lain? Iya. Tapi kenyataannya itu bukan punya dia semua. Itu sebabnya asli-asli, palsu-palsu. Nggak bisa di sini ada tempat netral. Toleransi hanya mungkin diberikan apabila tidak melampaui batas yang sesungguhnya. Misalnya, uang yang asli itu robek pinggirnya. Uang yang palsu mulus, bersih. Karena yang asli itu robek bukan berarti karena dia robek, maka yang ini jadi palsu, tidak diterima. Tetap diterima, bahkan sampai kucel ya, sampai udah huruf-hurufnya udah jelek sekali, mungkin ditaruh di kantong celana, di mesin cuci, gitu sampai blur gitu warnanya. Tapi kalau namanya ini asli, ya asli. Yang palsu walaupun rapi, bersih, tetap palsu. Bisa paham sampai sini? Jadi kalau kita mau menyaksikan, mau memproposisi ada kekristenan, wah kelihatannya dia orang baik, Pak. Iya, semua agama mengajarkan baik tidak? Baik, tapi asli nggak kebaikannya? Ujiannya di mana? Nah, itu yang perlu dikontradiksi nggak? Ternyata kebaikannya untuk mencapai penerimaan Allah. Maka ini palsu. Kalau kita kebaikannya karena sudah diterima Allah. Walaupun kebaikan yang kita lakukan not perfect seperti perfectnya orang yang berupaya untuk berbuat baik agar diterima Allah. Bisa masuk kalian supaya kita jangan stres dan putus asa ngelihat orang kubik banget loh orang itu. Tapi nggak orang Kristen. Gimana ya? Aku tetap meneruskan hubungan sama dia apa enggak ya? Tapi dia bukan orang Kristen. Kalau ini orang Kristen, tapi gimana ya? Dia tuh kadang-kadang nakal, iseng. Dia tapi orang Kristen. Ada baiknya sih, cuma ya udahlah. Dibandingkan siapa itu, bagus ini. Bedanya apa? Saya menjelaskan ini yang konkret-konkret. Jadi Anda bisa mendengarkan bagaimana berapologetika dalam kehidupan orang Kristen. Not only in your cognitive understanding about apologetic. You must be implemented this lecture in your life. Nggak ada orang yang perfect kan? Tapi dia kelihatannya, wih, nilainya poinnya 10, yang ini aduh 6 aja udah puji Tuhan, gitu ya. Terus kamu pilih mana? Ini bagian pentingnya. Oke, jadi contoh-contoh lain Anda bisa temukan, Anda bisa pelajari. Bagian yang kedua adalah menguji pengalaman. Ini jauh lebih mudah. Worldview should be relevant to what we know about the world and ourselves. Artinya pengalaman-pengalaman kita, fungsi-fungsi kita dalam hidup, kita mengujinya outside and inside. Itu bicara tentang hati nurani. Kepekaan seseorang, ya, pengalaman ini dari soal uji dalam, inside, dengan di luar. Biasanya ibu-ibu yang punya anak, dan anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dan dia sudah membimbing anaknya dari lahir, dari mulai dalam kandungan, lahir, sampai dengan dia sudah mulai dewasa. Ibu itu punya insight, pengujian loh, di dalam hati. Anakku ini kalau ngomong begini suka bohong. Anakku ini kalau ngomong begini ada maunya.
Saya sebagai bapak juga punya pengalaman begitu. Apabila saya lihat anak mahasiswa saya kelihatannya serius, padahal udah kemana-mana pikirannya, wajahnya ke saya kelihatannya serius menatap, tapi saya tahu matanya itu sudah lain, saya sudah mulai mengerti, ini sudah bosan. Inside and outside itu, sekali lagi, koresponden. Ada kepekaan. Nah, pengalaman kita juga mesti diuji. Cocok nggak ya di hati saya memberi terus? Dan kalau kita lihat orang memberikan, membantu orang, itu kan kita langsung tepuk tangan kan? Wah, hebat lo, baik sekali lo dia lo. Ada apa-apa pokoknya dia bantu. Tapi pertanyaannya, diuji. Apakah kamu membantu si A, si B, si C, si D sampai diurut, itu hatimu tulus? Apakah kamu mau membantu orang yang dalam hatimu kamu gak suka? Apakah kamu hanya menolong orang yang mendukungmu? Jadi ini ujian inside and outside hati nurani. Kristus baik tidak? Baik. Menurut siapa? Pengalamanku. Bagaimana membuktikan bahwa pengalaman di batinmu itu Yesus itu baik dalam hidupmu? Jadi ide bahwa Yesus itu baik bagi saya, maka saya akan wujudkan di dalam pengalaman hidup saya kepada orang lain. Yesus itu benar, saya terima, karena dia adalah sang kebenaran. Segala pemikiran saya harus diarahkan kepada kebenaran itu sendiri yang dapat logis. Lalu ketika saya menerapkan itu di luar, bersama dengan mahasiswa, teman, keluarga, saudara, tetangga, dengan siapapun, apakah saya menggunakan kebenaran Kristus, kasih Kristus, kesucian Kristus di dalam relasi saya dengan yang lain? Jangan-jangan saya katakan begini, itu kan hanya di khotbah saya di lantai 6. Kalau khotbah saya di bawah, itu nggak usah dibawa-bawa yang di lantai 6. Karena lantai 6 dekat dengan surga. Lantai bawah itu dekat dengan neraka. Itu nggak logis. Nggak diuji berarti kontradiksi. Ya, kalau kalian tahu maksudnya ya sudah. Kalau nggak tahu ya sudah. Saya punya gagasan tentang kekristenan itu. Dalam renungan-renungan hati saya dan dalam batin saya, itu excellent, unggul. Tapi in my life, when I relate someone, when I communicate something to someone, ketika saya berbicara kepada orang lain yang tidak satu etnis, tidak satu level ekonomi, tidak satu kehidupan dengan saya akan katakan, kamu di sana, saya di sini. Uji pengalaman. Uji pengalaman ini sangat relate dengan apa sih? Hatimu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, yes. 6 hari itu maksudnya apa? Ada kesulitan, ada penderitaan. Apakah penderitaan dan kesulitan dan kematian itu ilusi? Tidak, itu fakta. Saya merasakan orang lain sakit, saya juga pernah ngalamin sakit. Dan Anda dan saya jangan lupa mendoakan dosen-dosen Anda yang ada banyak yang sakit. Kita saling mendoakan. Inner, jadi ujian ke dalam. Bicara tentang benar dan salah. Ada moral standar. Moral standar siapa yang kita pakai? Waktu kita menjalani kehidupan ini. Ini ujinya, pengalaman saya. Waktu saya itu melakukan ini dan itu moral standar siapa saya pakai? Mana lebih tinggi, moral standar saya atau mandatori dari sebuah aktivitas pendidikan? Mandatorinya ini, tapi itu bertentangan dengan moral standarnya Tuhan. Kalau dia orang Kristen diuji, maka dia harus bisa mengatakan, tidak, saya mau moral standar. Bahwa ini nggak benar, walaupun bertentangan dengan peraturan mandatori. Sekali lagi, apologetika itu kadang-kadang membuat kita menderita. Kita tahu yang benar, kita mau pertahankan, bahkan kita mau serang. Dengan insight in my life, in my heart, bahwa ini yang benar, moral standarnya Tuhan seperti ini. Kasihilah musuhmu, doakanlah orang menganiaya kamu. In my heart like that. Tapi ketika ketemu orangnya, maunya dipukul aja nih orang. Maunya dibawa aja di kantor polisi. Moral standar mana? Itu juga menguji apa kita. Rasis atau tidak rasis? Mengapa duluan Judaisme orang Yahudi yang jadi orang Kristen? Benar nggak orang Kristen yang menjadi orang Kristen pertama itu adalah orang Yahudi? Yang pertama kali masuk ke Firdaus itu orang baik? Nggak ada. Yang pertama kali masuk Firdaus itu penjahat. Karena penjahat itu Tuhan katakan, pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Yang lainnya belum. Jadi jangan melihat dari tampilan etnisnya, tapi etnisnya pasti ada. Profes itu artinya kita punya kesaksian terhadap hal itu. Oke. Lalu yang tadi, yang ketiga, uji yang ketiga ini adalah uji yang paling mudah di dalam kehidupan kita. Praktisnya apa? Ya sudah, praktiknya apa sih? Kamu bicara bahwa Kristus itu mengasihi sesama, Kristus itu menerima, Kristus menggembalakan. Praktikmu apa sih?
sebagai orang Kristen, kalau kita berdebat, berdialog, berdiskusi dengan non-Kristen, apa bedanya kasih yang dilakukan oleh orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Islam, orang-orang non-Kristen lainnya? Apa bedanya kasih yang mereka terapkan dalam relasi mereka, internal maupun eksternal mereka dengan kekristenan? Apa yang membedakan? Mereka hanya melakukan itu dengan tulus, nggak tulus loh. Mereka jangan pikir nggak tulus melakukan itu. Saya selalu sering kali menemukan ada banyak orang-orang yang non-Kristen jauh lebih tulus daripada orang Kristen melakukannya, membantu saya. Apa membedakannya kalau begitu? Ya memang ketidaktulusan itu dari kalangan orang Kristen sungguh sangat memalukan sebenarnya. Berbuat baik tapi tidak tulus. Itu sungguh sangat memalukan dari kalangan Kristen. Tapi bagi orang yang non-Kristen tulus nggak? Ada banyak yang tulus loh. Tapi membedakannya apa? Makanya ada orang yang mengatakan, semua agama sama Pak. Semua menjelaskan tentang kebaikan, benar nggak? Apa itu good bagi orang Kristen? Apa itu good bagi orang non-Kristen? Apa itu truth? Ini kan bicara tentang truth, kebenaran, dan good. Ini pertanyaan. Dalam pengalaman hidup kita, uji pengalaman, nah itu nanti akan terlihat. Biasanya, ketulusan dari antroposentris tidak bertahan lama. In one moment, dan selalu ada satu kesempatan untuk melakukan dengan motif-motif lain. Ketulusannya dengan motif lain. Salah satu motif yang paling general adalah saya nanti diterima Tuhan. Amal baikku lebih banyak daripada kejahatanku. Kekristenan tidak demikian. Kerjakanlah keselamatanmu karena Allah lah yang membuat kamu mau dan mampu mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 13. Allah lah yang membuat kamu mau dan mampu. Jadi dari ayat itu sebenarnya sindiran bahwa kita juga tidak mau sebenarnya berbuat baik untuk orang lain. Sampai korban macam-macam. Kalau korban uang masih bisa, tapi korban perasaan. Kalau dikata-katai, dibully, kita mau? Nggak ada yang mau loh. Disamakan dengan ciptaan lain. Nggak ada yang mau. Jarang sih orang mengatakan, aku senang kalau dibilang saya itu ular gitu. Nggak ada tuh. Ya kan? Yang disenang itu saya itu malaikat misalnya. Wow, langsung telinganya naik ke atas seperti dia dengan injak bumi lagi. Dan tidak jujur dia, emang dia malaikat. Jadi uji pengalaman yang beda dengan uji praktis ya. Uji pengalaman itu inside, outside, truth, good and evil, truth and wrong. Tapi uji praktek itu artinya konsisten nggak di dalam kehidupan. Konsistensi. Sampai sini dulu penjelasan saya pada bagian ini.